Ya, pada akhirnya ECB mengejutkan pasar dengan kenaikan 25 basis poin, padahal mereka sempat memperkirakan kemungkinan ECB akan tidak berubah atau unchanged. Tapi dalam hal ini, persis dengan apa yang sempat kita bahas kemarin, bahwa kemungkinan untuk proyeksi kenaikan tersebut bisa saja dipicu oleh naiknya harga minyak mentah dunia. Oke, ada hal lain yang harus diperhatikan dan ini ulasannya. Ya, yang menjadi faktor penggerak market kemarin adalah murni dari ECB yang langsung menaikkan suku bunga. Lalu yang terpenting lagi adalah dampaknya hanya sempat menaikkan euro sesaat. Karena kalau misalnya kita lihat, seharusnya responnya adalah penguatan euro. Karena ECB menaikkan suku bunga di luar ekspektasi market. Tapi kenapa dia mengalami penurunan? Karena salah satunya adalah pernyataan ataupun sinyal dari press conference ECB. Dalam hal ini Christine Lagarde memang sempat menyangkal bahwa itu adalah kenaikan suku bunga terakhir dari ECB. Bahkan Lagarde mengatakan bahwa mereka tetap terbuka untuk opsi kenaikan lebih lanjut kalau memang data mendukung. Tapi di sisi lain, dengan mendowngrade proyeksi pertumbuhan ekonomi, market menilai bahwa usaha dari ECB kemungkinan sudah selesai terkait dengan kenaikan suku bunga. Bahkan beberapa memperkirakan bisa saja selanjutnya kemungkinan ECB akan mempertahankan suku bunga tetap tinggi untuk beberapa waktu ke depan sambil melihat apakah inflasi akan turun. Dan dalam proyeksi tersebut terlihat bahwa GDP untuk tahun ini diperkirakan akan mengalami penurunan. Oke, ini berarti terkait dengan perlambatan ekonomi. Dan lagi-lagi apa yang dilakukan oleh ECB menguntungkan sisi US dollar karena di lain sisi Fed baru akan minggu depan mengumumkan kebijakannya. Bahkan kalau kita bicara tentang kemungkinan terjadi setelah rilis data retail sales, lalu kemudian PPI dan juga data klaim pengangguran kemarin ternyata tetap menunjukkan data yang cukup solid. Meskipun kalau kita lihat di sini retail sales basis bulanannya memang naik atau bahkan cenderung di atas ekspektasi. Dari ekspektasi 0,2%, rilis data ternyata 0,6%. Tapi perhatikan dari data previewsnya, justru kecenderungannya adalah dari 0,7 turun tipis ke 0,6%. Walaupun secara keseluruhan memang dia kecenderungannya basis bulanan masih cenderung tinggi. Tapi di basis tahunan 2,5% versus ekspektasi 2,9%. Di bawah ekspektasi, tapi sedikit turun dibandingkan previous 2,6%. Tapi secara keseluruhan, intinya adalah retail sales sebetulnya cenderung melemah. Namun, yang mengagetkan adalah PPI. Inflasi dari sektor produsen ini ternyata menunjukkan data kenaikan dari kurang lebih 0,3% menjadi 0,7%. Ya, tidak perlu lagi dibandingkan dengan ekspektasi 0,% karena yang pasti inilah data yang cukup naik. Walaupun secara keseluruhan juga ini mirip dengan apa yang terjadi kemarin CPI. Tidak terlampau jauh dari angka ekspektasi dan juga relatif bisa dibilang tidak terlalu mencolok dari apa yang sempat dikhawatirkan para pelaku pasar. Nah, tapi apapun itu membuat market cenderung berpikir bahwa Fed bisa saja dalam pertemuan minggu depan akan mengumumkan economic projection yang mungkin memutuskan untuk kelanjutan suku bunga. Walaupun di bulan Septembernya diperkirakan akan tetap tidak berubah. Di sisi lain, Euro mengalami anjlok pasca pengumuman ECB dan juga pernyataan dari Christine Lagarde. Dan inilah mereka menurunkan proyeksi pertumbuhannya, lalu kemudian menaikkan proyeksi inflasi. GDP 2023 dirilis di 0,7% dari previous 0,9%. Jelas ada penurunan 2% atau 0,2%. Sementara untuk 2024 diperkirakan akan turun di 1%. Ya, meskipun demikian, inflasi diperkirakan untuk 2023 akan berada di 5,6 dan juga untuk 2024-nya ada di 3,2. Artinya di sini ECB memperkirakan inflasi mereka baru akan turun atau mendekati 2% setelah 2 tahun ke depan. Artinya 2025 lah mereka menargetkan inflasi tersebut akan tercapai. Tapi kenapa market justru menilai bahwa ECB kemungkinan sudah selesai dengan kenaikan siklus suku bunganya. Dan ini yang membuat market cenderung bergolak. Karena kemungkinan ECB tidak memiliki bahan lagi, tidak memiliki alasan lagi untuk melakukan kenaikan suku bunga. Karena mereka mengkhawatirkan terkait dengan tingkat pertumbuhan yang relatif turun. Dan perlambatan ekonomi begitu nyata, termasuk dengan dampak dari kenaikan harga bahan bakar. Atau dalam hal ini, minyak mentah yang sudah tembus level $90. Data ekonomi hari ini diawali dengan data yang cukup bagus dari China dengan angka industrial production 4,5%, jauh di atas angka ekspektasi 4%. Bahkan ada peningkatan dari bulan sebelumnya 3,7%. Secara keseluruhan
juga menunjukkan unemployment rate atau tingkat pengangguran yang cenderung berkurang ke 5,2%. Walaupun ini cukup tipis dari angka 5,3%. Ya, secara keseluruhan juga itu yang membuat kenapa Hang Seng mengalami rally. Karena data yang hijau, data yang bagus ini dianggap sebagai pertumbuhan yang bisa diharapkan. Ya, berkat tentunya kebijakan-kebijakan moneter yang diusung oleh PBOC, pelonggaran demi pelonggaran yang dilakukan, dan juga kebijakan fiskal meskipun dari pemerintah masih relatif kecil. Kita masih tetap menunggu karena market masih belum puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah China. Di sisi lain, data ekonomi untuk nanti malam fokus saja kepada industrial ataupun lebih kepada manufacturing index. Jadi saya lebih menekankan kepada Empire State Manufacturing Index yang diperkirakan naik ke level minus 10 dari level sebelumnya minus 19. Sementara untuk Michigan Consumer Sentiment, perhatikan angkanya diharapkan kurang lebih turun ke 69,1 dari 69,5. Apa yang akan terjadi? Ya, kalau memang ternyata datanya relatif lebih lemah daripada ekspektasi, kita akan dapatkan dolar akan tertekan dan itu berarti kesempatan untuk emas ataupun pasar saham untuk kembali naik. Itu pun yang terjadi tadi malam. Emas naik tapi dia tetap tertahan. Tapi untuk sore ini dia sedang mengalami kurang lebih retest area resisten 1918 atau bahkan mungkin saja ke level 1920-an. Nah, sementara Michigan Consumer Sentiment nanti malam bisa saja kalau memang ternyata datanya relatif lebih kuat, maka kemungkinan dolar akan kembali menguat dan itu akan menjadikan ancaman terbaru untuk market, termasuk saham, termasuk juga emas yang berpotensi mengalami kegagalan untuk rally kembali. Tapi saya rasa kita belum akan melihat di bawah 1900, terutama kalau misalkan data nanti malam tidak terlampau mencolok, tidak terlampau ekstrim, paling kuat atau jauh di atas ekspektasi. Ya, aksi mogok. Ternyata apa yang diancam, apa yang kurang lebih disampaikan oleh Serikat Pekerja Otomotif Amerika. Betul saja mereka sudah mulai melakukannya dan fokus market juga sudah mulai fokus kepada apa yang akan dilakukan oleh Fed minggu depan. Tapi fokus utama untuk Fed minggu depan kurang lebih mereka akan meninjau terkait dengan proyeksi ekonomi. Dan catatan hal tersebut sudah kita publish kemarin. Jadi perhatikan beberapa catatan dan mungkin nanti kita akan upgrade dengan beberapa data faktual lainnya. Sementara itu aksi mogok dari sektor otomotif, Goldman Sachs mengingatkan kemungkinan hal ini bisa memicu konflik yang berkelanjutan di antara perusahaan dan juga para serikat pekerja. Tentunya kalau misalkan kita lihat ini serentak dilakukan kepada perusahaan mobil ternama. GM, General Motors, kemudian Ford dan juga Stellantis, di mana Stellantis ini adalah perusahaan induk dari Chrysler. Dan sebanyak 12.700 pekerja terlibat pemogokan yang dilakukan sejak Jumat pagi waktu Washington. Ya, tujuannya adalah menghentikan produksi yang dilakukan oleh Ford Bronco, Jeep Wrangler, dan juga truk Chevrolet Colorado. Dan juga beberapa produk yang ternama lainnya. Nah, dari Goldman Sachs memperingatkan antisipasi saja bahwa pemogokan ini bisa saja mengancam produksi otomotif di dalam negeri Amerika. Lalu kemudian dampaknya seperti apa ya? Dampaknya kemungkinan bisa saja meluas kepada PMI manufaktur yang ada di Amerika atau bahkan mungkin ke data pekerjaan. Well, setidaknya apakah ini akan mengganggu kebijakan yang akan dilakukan oleh Fed? Kita tinggal tunggu minggu depan. Dan jangan lupakan, nanti sore kita akan bertemu dengan live streaming dan kita akan kupas mana yang akan dicapai. Apakah emas akan tembus 1920-an atau dia malah kembali mengancam 1900. Termasuk pound sterling, bagaimana nasibnya dan juga crude oil yang sudah mencapai level $90.